lama sekali kayaknya. Ketemunya sudah 500 tahun yang lalu kita ketemu lagi. Ingat nggak? Enggak ingat. Waduh, sayang sekali. Wah, di sana ada Bante nih kayak. Kita bisa bertanya-tanya nih. Ya. Permisi Bante. Namo Buddhaya. Bante lagi meditasi nih. Bante Teja berusaha untuk mengistirahatkan semua kondisi supaya bisa kembali menjadi alami seperti itu. Maaf, dari mana ini? Waduh, dari jalan-jalan nih kita ya. Dengan Elvi dari Tanjung Pinang ini Bante, jauh Bante. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Wah, banyak ini yang mau ditanyakan ternyata. Oh iya, silahkan. Iya Bante, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari teman-teman kami ya, dari orang awam tentang meditasi Bante. Ada yang menanyakan apakah hanya dengan meditasi bisa mendatangkan kebahagiaan? Seperti itu Bante. Apakah juga banyak juga yang takut nanti kalau meditasi nanti ke alam-alam lain nggak bisa balik nih gitu, seperti itu. Jadi masih banyak orang yang ragu untuk berlatih meditasi. Sebenarnya bagaimana itu Bante? Ya, tentunya semua orang, semua makhluk yang dicari itu adalah kebahagiaan. Cuma persepsi orang satu dengan orang yang lain itu memiliki pandangan pengertian yang berbeda tentang kebahagiaan. Kalau kita meditasi, kita akan mendapatkan kebahagiaan dari meditasi itu. Kalau orang bekerja, dia akan mendapatkan kebahagiaan dari pekerjaan yang dilakukannya itu. Kalau orang belajar, dia akan mendapatkan kebahagiaan dari apa yang dia pelajari itu. Tapi semua hal yang namanya kebahagiaan bersumber pada batin kita. Maka salah apabila kita itu mencari yang namanya kebahagiaan, difokuskan, dipusatkan untuk mencari kebahagiaan di luar. Itu salah. Jadi banyak memang orang-orang yang berpikiran bahwa kebahagiaan itu kalau saya bisa pergi ke sana kemari, bisa keliling dunia, bisa memiliki ini, memiliki itu. Mereka menganggap itu adalah satu kebahagiaan. Tapi apakah memang benar setelah mereka mendapatkan itu semua kebahagiaan yang dirasakan? Belum tentu. Ya, bisa diistilahkan kebahagiaan yang sejati bersumber pada diri sendiri. Nah, tentu kalau kita melakukan meditasi, dia akan bahagia karena hasil meditasi yang dia lakukan. Dia tidak akan mendapatkan materi, karena memang orang meditasi tidak mencari materi. Dia tidak akan mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi karena memang tidak mencari itu semua. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang berhasil meditasi, kemudian ada orang yang memberikan itu, tentu itu bukan karena dia mencari itu. Ada orang yang memang begitu melihat seseorang melakukan praktek meditasi yang baik, mendapatkan hasil yang baik dalam perilaku tutur katanya mengarah kepada yang benar. Banyak orang yang mau mendukung, menyokong kehidupan orang yang seperti itu. Tapi bukan berarti orang yang melakukan meditasi tadi lengah hidupnya untuk kemudian mencari itu semua. Karena Buddha pernah mengatakan dalam bahaya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang samana. Ya, jadi kehidupan sebagai seorang samana itu bahayanya adalah kalau dia itu terbawa arus kehidupan duniawi. Ya, jadi ini arusnya memang menggiurkan dan mematikan. Nah, dan juga ada yang juga dikatakan akan dimakan oleh kedudukan. Jadi orang terkadang melakukan ini, melakukan itu tujuannya untuk mendapatkan kedudukan.
melakukan ini, melakukan itu, tujuannya untuk supaya dia mendapatkan nama, mendapatkan pengikut, mendapatkan materi duniawi. Dan itu semuanya adalah rintangan-rintangan dalam batin seseorang yang menjalani kehidupan sebagai seorang samana atau sebagai seorang pertapa. Dan lebih berbahayanya lagi adalah di mana dia itu dimakan oleh hiu. Hiu yang menyimpulkan adalah lawan jenis kita, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati menjaga diri kita bagaimana supaya tidak terbawa arus, terbawa pusaran, terbawa gelombang, dan juga dimakan hiu tadi. Nah, maka dari itu kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk bisa terbebas dari yang namanya pusaran, yang namanya gelombang, yang namanya ombak, ataupun tadi hiu-hiu tadi. Kita harus mampu mengandalkan kondisi batin kita sendiri, karena pada saatnya kita akan berbenturan pada kondisi itu. Kalau memang kita tidak mampu menanggulangi atau tidak memiliki benteng di dalam batin kita, tentunya kita akan sangat mudah untuk terbawa arus, sangat mudah untuk terbawa pusaran air, sangat mudah untuk nantinya terjang ombak, dan juga dimakan hiu-hiu tadi. Maka dari itu ya kita berusaha saja bagaimana menjaga indera kita supaya kita tidak terbawa oleh kotoran-kotoran batin yang muncul dari indera yang tidak terjaga. Pernah seorang guru meditasi, beliau menyampaikan bahwa semua kotoran batin masuk melalui pintu indera kita. Hal-hal yang baik juga masuk melalui pintu indera kita. Nah, sedangkan kita sendiri yang harus berusaha untuk memiliki filternya. Filternya apa? Filternya adalah kesadaran. Jadi kita punya mata harus disadari, punya telinga harus disadari, punya lidah harus disadari, punya indera penciuman juga harus disadari, punya kulit dengan sentuhan-sentuhan kita juga harus sadari. Apalagi itu semuanya adalah sarana untuk masuknya kotoran batin. Jadi pikiran kita apabila terasuki oleh kondisi yang buruk, yang negatif, tanpa adanya filter tadi, semuanya akan mempengaruhi dalam pikiran kita, dalam batin kita, sehingga akan membuat pikiran kita ada timbul ketamakan, ada timbul kebencian, ada timbul kebodohan. Kita menganggap sesuatu yang bukan bahagia, bukan kebahagiaan, kita anggap itu adalah kebahagiaan. Yang kebahagiaan di depan mata kita tidak pernah perhatikan, seperti itu. Makanya banyak orang salah paham tentang yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan terletak dalam batinnya masing-masing, pada diri kita sendiri-sendiri. Tidak perlu untuk kita mencari jauh-jauh. Punya materi meskipun sedikit, tapi kalau kita hidupnya puas dengan apa yang kita miliki, itu adalah satu kebahagiaan. Punya harta sebanyak apapun, kalau dia tidak punya rasa puas, dia punya keserakahan, ketamakan, dia tidak akan hidupnya bahagia. Jadi sangat tergantung dengan kepuasan atau tidaknya diri kita, dikuasai ketamakan atau tidaknya hidup kita, seperti itu. Dan itu semuanya bersumber dari pikiran. Ya, jadi kalau saya simpulkan tadi ya Bante, tarikan-tarikan kepada harta tadi ya, tahta, materi harta ya, tahta atau pengakuan, dan lawan jenis ini ya. Ini tiga hal yang harus kita, wanita, ya. harta, tahta, wanita ini harus kita, wanita tok Bante, lawan jenis ya Bante, yang benar tadi. Hiu tadi kan lawan jenis ya. Ini tarikan-tarikan yang ke arah ini, yang manusia ini yang ternyata kecenderungan ya, lemah ya. Lemah seperti itu. Dan yang disebut tadi kesadaran, saya kadang-kadang juga masih bertanya, apa sih yang disebut dengan sadar itu. Jadi menyadari indera kita ini ya Bante. Jadi indera kita melihat sesuatu, kepengen, ayo dikendalikan gitu. Seperti itu mungkin ya Bante ya. Ya, ciri khas dari kesadaran itu adalah mengetahui. Ciri khas dari kesadaran itu mengetahui. Terkadang kita melihat tapi tidak mengetahui. Itu yang tidak namanya bukan
tidak memiliki kesadaran. Melihat tapi tidak mengetahui ini gimana ya Bante ya? Melihat Tapi tidak mengetahui. tapi tidak mengetahui. Melihat itu padahal tahu nih gitu, tapi kita tidak mengetahui Tahu yang tapi apa tidak ya? tahu. Tahu tapi tidak tahu. Secara dalam mungkin ya. Pak? Jadi harus ada proses dong ini Bante untuk bisa mencapai kesadaran ini ya Bante. Betul sekali. Jadi memang kita melihat, kita mengetahui apa yang kita lihat, tapi tahu yang tidak tahu. Misalnya Bante melihat Ibu Satna Dewi, Bante melihat ada Elvi. Orang kalau melihat ini, melihat sekilas ini adalah wanita. Tapi kalau kita telusuri secara mendalam, benarkah ada wanita? Padahal dua-duanya Benarkah wanita adalah Ibu Satna Dewi dan Elvi? yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Karena begini, Ya. namanya tubuh manusia selama masih hidup itu dinamakan makhluk hidup. Ya. Dan yang namanya makhluk hidup manusia ini ada unsur nama dan rupa. Untuk kita bisa mengetahui itu dengan jelas, kita harus memiliki kondisi pikiran yang tenang memang. Jadi untuk mendapatkan kondisi pikiran yang tenang, cobalah kita itu duduk dengan santai, dengan rileks, konsentrasikan pikirannya. Begitu kita bisa mengarahkan pikiran kita untuk mencapai kondisi ketenangan, kita akan melihat yang namanya jasmani kita sebagaimana adanya jasmani. Kalau kita melihat ke dalam batin sebagaimana adanya batin kita. Nah, terkadang orang melihat jasmani ini tidak sebagaimana jasmani. Dia melihat bungkusnya, bentuk luarnya, seperti itu. Padahal kalau disebut namanya jasmani, jasmani manusia ini sesungguhnya perpaduan saja. Tidak ada bentuk yang kekal di sana. Tidak ada inti yang kekal di sana. Jadi itu hanyalah perpaduan. Seperti hanya Bante mengatakan Ibu Satna Dewi punya jasmani. Jasmaninya ini kalau misalnya unsur-unsur yang ada di dalam tubuh jasmaninya ini dipecah-pecahkan, disendiri-sendirikan, itu tidak ada namanya tubuh jasmani. Jadi misalnya tubuh jasmani, kalau menurut kita kalau mau mempelajari secara anatomi lebih mendetail, jasmani kita itu terdiri dari 4 unsur. Ada unsur padat, ada unsur cair, ada unsur panas, dan ada unsur udara. Ada perpaduan unsur. Sang Buddha mengatakan bahwa sabe sankara anicati yadapanya ya pasati atani bindati duke eka esama kuwisudia. Yang artinya adalah perpaduan unsur ini tidak kekal, benar-benar tidak kekal. Cobalah kita lihat apakah kekal tubuh jasmani kita ini, perpaduan ini tidak kekal. Barang siapapun dapat melihat dengan bijaksana, maka dia tidak akan ada lagi penderitaan. Orang tidak pernah bisa melihat dengan senyatanya, dengan sewajarnya, jasmani ini hanyalah sebagai perpaduan unsur. Begitu ada perubahan, mungkin kalau perubahannya menjadi cantik, menjadi tampan sih tidak masalah. Tapi yang terjadi dalam kehidupan jasmani kita ini bukan menjadi tambah cantik, tambah tampan, tapi begitu nanti tumbuh, remaja, dewasa, nanti akan terus berubah itu. Ya mungkin ada saatnya memang kelihatan nampak cantiknya, nampak tampannya, tapi terus akan berproses. Pada saat mulai usia tua bertambah, nampak kelihatan keriputnya muncul di mana-mana. Itulah yang sesungguhnya perubahan. Seperti hanya kita kalau misalnya sering menggunakan unsur meditasi di dalam jasmani kita, misalnya menggunakan unsur padat. Kita lihat saja di dalam jasmani kita unsur padatnya apa. Yang unsur padatnya misalnya rambut kita, misalnya bulu dalam tubuh jasmani kita, misalnya kuku, gigi, kulit kita. Itu sebagai objek meditasi sebenarnya bisa. Dan itu kalau kita melihat dengan senyatanya, dengan sewajarnya, itu juga berubah. Misalnya rambut kita. Dulu pada waktu kita dilahirkan mungkin rambutnya halus, dicukur,
Kemudian mulai tumbuh menjadi anak-anak remaja, mulai menghitam, legam, bagus, indah. Tapi akhirnya nanti mulai satu, ya ubanan. Itu adalah alami ya, sesungguhnya perubahan yang alami. Tapi banyak orang yang tidak bisa menyikapi perubahan yang alami ini dengan bijaksana. Gitu. Pada saat muncul ubanan satu, saya tidak mau nampak tua, saya cabut 1, 2, 3, 4, 5, cabut. Nah, nanti lama-lama botak karena tidak mau menghadapi usia tuanya begitu. Seperti itu. Jadi itu adalah satu kewajaran, satu kenyataan hal yang alami yang akan terjadi pada kehidupan. Ini meskipun nanti juga misalnya ini memutih, ini juga nanti akan tanggal juga, akan mengalami kerontokan seperti itu dan wajar terjadi pada kehidupan dari rambut kita. Tidak ada yang perlu untuk kita harus sikapi dengan penderitaan, karena itulah nyatanya, itu wajarnya seperti itu. Jadi objek-objek itu bisa kita gunakan sebagai latihan untuk konsentrasi juga bisa, untuk penyadaran di dalam kehidupan kita juga bisa, supaya kita hidup dengan hati-hati. Seperti itu. Itu hanya melihat dari realnya jasmani kita. Tapi kalau kita mau melihat secara menyeluruhnya dari jasmani ini, perpaduan unsur tadi yang padat dipisahkan, unsur padat sendiri, unsur cair sendiri, unsur panas sendiri, unsur udara sendiri. Maka tubuh jasmani kita tidak ada sudah. Ibu Satna sudah tidak ada sudah. Yang itu tidak kekal ya? Itu tidak kekal. Tidak kekal. Tapi adakah yang kekal sebenarnya dari diri kita? Adakah yang kekal? Kalau dari tubuh jasmani kita ini tidak ada sesuatu apapun yang kekal. Tidak dikatakan bahwa tidak ada inti yang kekal di dalam tubuh jasmani kita. Yang kekal apa? Yang kekal adalah ketidakkekalannya itu. Iya Bante, jadi secara alamiah kita memang melapuk ya Bante ya, menua seperti itu. Tapi saya yang tadi tanyakan ini loh Bante, tadi kita ini istilahnya fana ya, tidak abadi. Tetapi ada nggak sesuatu yang abadi dari manusia ini? Ya, saya katakan bahwa sesuatu perpaduan unsur ini tidak kekal adanya. Tapi memang ada yang kekal. Yang kekal apa? Yang kekal adalah hukum ketidakkekalan itu sendiri. Jadi itu akan tetap berlaku sampai kapanpun. Tapi aku ini kekal nggak Bante? Aku yang kita sebut aku, tidak ada saya. tidak ada aku, tidak ada saya, tidak ada milikku, tidak ada milik Anda, itu tidak ada. Semuanya itu hanyalah kondisi yang selalu berubah. Tidak ada inti yang kekal namanya aku itu, tidak ada. Jadi misalnya ini tubuhku, kalau kita dikatakan ini adalah tubuhku, ini milikku, saya pastinya mampu untuk menghindari sesuatu yang saya tidak sukai. Misalnya, saya bisa memerintahkan kepada tubuh jasmani saya, wahai tubuh jasmani jangan tua karena saya tidak suka tua. Dia akan nurut. Wahai tubuhku jangan sakit, wahai tubuhku jangan mengalami kematian. Saya bisa mencegah itu. Tapi karena tubuh ini bukan milik saya, bukan milik aku, maka itu akan terus berproses. Dan itulah yang dikatakan bahwa perpaduan unsur itu selalu berubah. Tidak ada siapapun di dunia ini yang mampu untuk menangkal yang namanya ketuaan, kesakitan, kematian, itu tidak ada. Proses itu tetap akan terjadi, akan tetap berlaku. Memang banyak mungkin orang-orang yang berpikir untuk mencari obat supaya tubuh jasmaninya, miliknya ini bisa tidak akan tua, tidak akan sakit. Banyak upaya dilakukan, tapi kenyataannya dari zaman ke zaman dahulu kala tetap aja tidak ada obat yang dapat membuat kondisi jasmani kita tidak akan mengalami tua, tidak ada. Tetap aja akan mengalami ketuaan. Tapi memang bisa diibaratkan jasmani ini seperti halnya perahu yang kita gunakan untuk mencapai pantai seberang. Yang maksudnya pantai seberang ini pantai sengsara, pantai terbebas dari penderitaan. Jadi selama kita mau menggunakan jasmani kita, atau selama kita masih ada di dalam perahu itu, kita harus rawat perahu itu. Kalau bocor ya ditembel, dan kita harus terus mendayung. Karena kalau kita hanya naikin perahu tapi tidak ada
usaha untuk mendayung, maka kita juga tidak akan sampai di pantai seberang seperti itu. Maka selain kita menjaga, merawat dari kondisi perahu, kita juga harus terus mendayung ke depan. Seiring sejalan kita akan terus melaju ke depan. Tapi kalau misalnya kembali kepada jasmani kita, begitu kita menggunakan jasmani kita ini, maka kita akan gunakan untuk berbuat baik. Selama kita masih hidup, kita harus jaga, kita harus rawat jasmani ini. Sampai akhirnya kita benar-benar bisa terbebas dari yang namanya. Padahal jasmani ini juga membawa penderitaan ya Bante? Ya, makanya ada istilahnya dua macam penderitaan. Penderitaan jasmani dan juga penderitaan mental. Tapi yang membuat kita menderita itu sesungguhnya penderitaan mentalnya, bukan penderitaan jasmaninya. Wajar kalau kita punya jasmani, kita akan mengalami sakit, mengalami ketuaan atau bahkan kematian. Ada orang sering mengatakan, "Bante, saya sakit kepala." Tahu nggak kenapa Anda sakit kepala? Saya tidak tahu Bante kenapa saya sakit kepala. Jawabnya sesungguhnya gampang. Karena Anda punya kepala lah Anda sakit kepala. Seperti itu. Kalau kita tidak punya kepala, kita tidak akan sakit kepala. Seperti itu. Jadi karena kita punya kepala, kita akan sakit kepala. Karena kita punya jasmani, kita akan sakit karena jasmani kita. Seperti itu. Tapi kita akan terus mengalami kondisi sakit fisik ini apabila memang kita tidak pernah memperhatikan kondisi batin kita. Itu. Maka bagi seseorang yang bijaksana bukan hanya sekedar memperhatikan kondisi fisiknya, tapi harus memperhatikan kondisi batinnya, ya. Kondisi mentalnya, seperti itu. Nah, bahkan kalau suatu saat mungkin Ibu Satna Dewi berkenan membaca dari buku Milinda Panha yang tadi Bante sampaikan, itu di sana ada pertanyaan dari Raja Milinda kepada Bante Nagasena. Beliau bertanya begini, "Bante, apakah Bante kalau meninggal dunia ini terlahir di alam mengalami kelahiran lagi atau tidak? Apakah nanti setelah mengalami kematian Bante akan mengalami kelahiran lagi atau tidak?" Jawaban dari Bante Nagasena, beliau menjawab bahwa kalau saya meninggal dunia dengan kondisi batin yang masih sakit, saya akan mengalami kelahiran lagi. Tapi kalau misalnya kondisi batin saya sudah tidak sakit, kondisi batin saya sudah bersih dari kotoran batinnya, maka saya tidak akan mengalami kondisi kelahiran lagi. Berarti sumber dari penderitaan atau tidak menderita adalah batin kita ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya di dalam jasmani kita ini tetap akan dicengkeram, dikuasai oleh kotoran batin, maka kita akan mengalami kondisi kelahiran yang sekarang sudah kita alami. Nanti kita akan mengalami kondisi penyakit ini, penyakit itu karena fisik kita. Kita kemudian mengalami kematian. Begitu mengalami kematian karena masih diliputi oleh kotoran batin kita, kita akan mengalami kelahiran lagi. Lahir, mati, lahir, mati, lahir, sakit, tua, mati. Seperti itu. Proses sampai pembersihan batin berarti ya? Kalau kita ada upaya untuk membersihkannya, maka itu akan mengalami perubahan untuk menjadi lebih baik pastinya. Tapi kalau kita tidak ada upaya untuk mau membersihkan batin, kita akan terus mengalami kondisi itu. Lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Muter terus. Nah, kita sekarang ini sudah mengetahui bahwa sumber dari penderitaan kehidupan kita ini adalah batin kita. Maka kita berusaha pada saat kita masih hidup sebagai manusia yang memiliki pikiran luhur ini, kita mencari ajaran agama, ajaran keyakinan untuk kita yakini, untuk kita pelajari, guna untuk kita bisa mencapai pembersihan batin. Begitu batin kita bersih, kita begitu meninggal dunia, kita tidak akan mengalami kelahiran lagi. Mungkin kalau istilahnya orang Jawa mengatakan manunggaling kawula lan Gusti, mencapai kesempurnaan. Seperti itu. Tapi kenapa kita tidak bisa mencapai itu? Ya karena kita masih dilingkupi oleh kebodohan. Ketidaktahuan dalam pikiran kita menguasai kita. Dalam batin kita. Ada ketamakan yang selalu menguasai hidup kita.
Ada kebencian yang selalu mencengkeram hidup kita. Kita tidak pernah kita sadari kita itu hidup dengan kotoran batin. Tapi bagi seseorang yang sudah mengetahui, yang sudah menyadari, cobalah sekarang ini berusaha untuk mengikis kebenciannya, berusaha untuk mengikis namanya ketamakannya, keserakahannya, berusaha untuk mengikis yang namanya kebodohan batinnya. Seperti itu. Kebodohan batin ini Bante tidak cukup hanya diberitahu saja ya Bante. Apakah dia harus mengalami proses? Ya, kembali kepada seperti yang tadi awal kita katakan bahwa kita itu tahu tapi tidak tahu. Kita melihat tapi tidak mengetahui apa yang kita lihat. Kalau kita mengetahui apa yang kita lihat, kita tidak akan menderita karena apa yang kita lihat. Tapi karena kita tidak mengetahui apa yang kita tahu itu, maka membuat kita timbul keterikatan, timbul kemelekatan. Misalnya, saya melihat sesuatu ini tertarik, suka. Berarti di situ kita ada dikuasai oleh yang namanya, ya, pada saat kita melihat sesuatu, kita mungkin ada keinginan untuk memilikinya. Secara tidak sadar bahwa kita ini sesungguhnya sudah mulai dikuasai oleh rasa ingin memiliki. Rasa ingin memiliki. Begitu kita miliki apa yang kita inginkan tadi, itu akan menimbulkan kecintaan. Rasa sayang, rasa suka, rasa cinta, seperti itu. Begitu nanti apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, apa yang kita miliki ini hilang, rusak, timbullah kesedihan, timbullah ratapan, timbullah tangisan di situ. Karena kita tidak mengetahui tadi, seperti hanya misalnya salah satu contoh yang nyata yang dapat kita lihat di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ada seorang suami istri, mereka saling mencintai. Pada saat mungkin meninggal dunia, pasangannya nangis sekali. Kenapa? Karena mereka ada ikatan saling mencintai, saling menyayangi. Kalau mereka tidak saling mencintai, saling menyayangi, pada saat mengalami kematian atau berpisah, tidak ada ratapan, tidak ada tangisan. Apa salahnya ya Bante ya orang hidup berumah tangga saling mencintai, saling menyayangi. Inilah sesungguhnya yang disebut cinta untuk mengikat. Bukan cinta untuk membebaskan, untuk melepaskan. Sebenarnya. Jadi hakikat cinta itu sendiri apa dong Bante? Nggak mengikat ya? Sesungguhnya cinta yang bersifat universal yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk kita memancarkan cinta kasih kita kepada semua orang, semua makhluk itu adalah cinta yang dimana tidak ada harus menjadi milikku, tidak ada ikatan untuk harus menjadi milikku, tapi cinta yang dimana kita mempunyai motivasi untuk melepaskan, membebaskan mereka dari penderitaan. Bukan mereka aja, tapi tujuan kita adalah semua orang, semua makhluk, seperti itu. Jadi cintanya bukan cinta untuk mengikat, untuk memiliki, tapi cinta untuk melepaskan, membebaskan. Wah, itu kebalikan dari pemahaman yang mungkin masih remaja-remaja seperti ini nih. Iya kan, mencintai untuk memiliki ya sebenarnya ya. Nggak mungkin mencintai untuk melepaskan ya. Iya kan? Ini udah naksir-naksiran belum? Mau belajar dulu, belajar saling mencintai, menyayangi supaya timbul ikatannya. Iya, berarti Bante, pemahaman ini suatu pemahaman yang lebih tinggi lagi saya rasa dari kebiasaan dari orang-orang umum untuk mencintai tetapi memiliki sebenarnya Bante. Iya, jadi kebanyakan orang memang kalau kita namanya mencintai itu harus menjadi milik kita. Kalau kita mencintai, menyayangi itu harus menjadi milik saya. Seperti itu, padahal harus ada ikatan dengan saya. Kalau sudah menjadi milikku, ngatur-ngatur Bante, akhirnya timbul lagi penderitaan. Ternyata yang diatur tidak seperti yang aku harapkan atau aku inginkan. Ya, seperti itu. Makanya kita harus bisa membedakan yang namanya cinta kasih yang sifatnya universal dan cinta kasih yang sifatnya itu menyempit, yang tujuannya itu untuk mengikat, tujuannya itu untuk menguasai, untuk memiliki. Itu ego mungkin ya Bante, lebih ke arah keakuan ya. Iya. Keegoan ya. Padahal kan tidak ada yang menjadi milikku, tidak ada yang aku, itu istriku, itu suamiku, itu milikku dan lain sebagainya, tidak ada. Karena memang jasmaninya sendiri aja bukan milik kita, bukan milik aku. Itu. Apalagi orang lain
pasti itu bukan juga milik kita, bukan milik kita, bukan milik. Kegelapan batin ya berarti, kebodohan ya. Itu kebodohan. Jadi kalau misalnya karena semakin orang itu dikuasai oleh kebodohan, dia tidak akan mengetahui sesuatu yang nyata dengan sebenar-benarnya. Makanya tadi saya katakan bahwa kita itu melihat tapi tidak mengetahui. Begitu. Tapi kalau kita mengetahui, ya kita pasti tidak ada rasa untuk memiliki, untuk menguasai. Yang penting kamu happy, yang penting kamu bahagia, yang penting kamu bebas dari penderitaan sudah membuat hidup saya bahagia. Seperti itu. Karena tujuan kita adalah bagaimana membuat orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, mereka semuanya bahagia. Seperti itu. Jangan anggap kalau misalnya para biku itu menjadi seorang biku itu egois, hanya yang penting dirinya sendiri, memperhatikan sendiri. Bukan, kami meninggalkan kesenangan duniawi, tidak mencari materi, tidak mencari kedudukan, pengikut ataupun nama seperti hanya kebanyakan orang. Itu tujuannya adalah untuk kami bisa memaksimalkan kemampuan dalam hidup untuk bisa membahagiakan banyak orang. Tidak ada misalnya ini adalah milikku, ini adalah aku itu tidak ada. Semuanya kita curahkan, kita berikan untuk bagaimana memancarkan cinta kasih kita supaya semua orang, semua makhluk berbahagia dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan kepada mereka. Justru Seperti memberi itu. ya, ini karena belas kasih ya Bante ya, berarti Ya. memberikan. Memang kalau kita bisa katakan bahwa dunia kita ini banyak orang yang lebih suka diberi, dibantu, ditolong, dikasihani daripada memberi, membantu, menolong ataupun mengasihani. Nah, kita di sini diajarkan di dalam ajaran ini untuk kita mau peduli dengan orang lain, berbagi kasih dengan orang lain, membantu sebisa semampunya, menolong makhluk apapun yang menderita, mengasihi makhluk-makhluk siapapun, orang-orang manapun yang perlu kita kasihani, perlu untuk kita bantu, perlu untuk kita tolong, seperti itu. Ya, Bante, ungkapan-ungkapan seperti ini sering kita perdengarkan seperti itu. Tapi juga banyak orang yang tahu tapi tidak tahu itu tadi. Ngerungokno tapi ya gak ngerti juga gitu Bante. Itu bagaimana sih sebenarnya Bante? Jadi begini, memang banyak kita itu tidak mencapai sasaran kita karena mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh orang yang mengucapkannya. Jadi kita ini sesungguhnya juga harus menjadi suri tauladannya, Panutan ya Bante. panutannya. Ya? Contoh ya. Jadi kita tidak hanya cukup ini loh ajaran yang baik, ini loh ajaran yang benar, tapi kita sendiri tidak melakukan. Tapi lakukanlah sebagai wujud dari kita peduli dengan diri kita sendiri dan juga peduli kepada mereka dengan cara memberikan contoh yang baik, yang benar kepada orang lain. Terus mengajak sekaligus menyeret gitu boleh nggak sih Bante? Misalnya, ayo toh gitu, misalnya Ya. ke arah kebaikan ya ini ya. Sebenarnya kalau kita misalnya mengajak dalam konteksnya di sini tidak ada pemaksaan, itu boleh-boleh aja. Misalnya kita telepon, kita SMS, kita melewati media elektronik yang lainnya untuk mau berbuat baik, itu bisa-bisa saja. Tapi hindarilah untuk ada pemaksaan. Sebenarnya pemaksaannya sih bukan kekerasan gitu loh Bante. Untuk rodok dicemplung ngono loh maksudnya Bante supaya dia mengalami. Loh kadang-kadang memang untuk mengalaminya saja itu orang tuh enggan gitu loh Bante kadang-kadang. Ya, baik, benar sekali itu yang terjadi. Memang ada orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Dan Sang Buddha sendiri memang juga memberikan ilustrasi untuk bagaimana kita mengajar orang yang memang memiliki berbagai macam sifat yang berbeda-beda tadi. Ya. Nah, misalnya bisa diumpamakan di sana seekor kuda. Kalau kuda yang terlatih, dia mungkin hanya ditarik ke kang kudanya aja, dia sudah mau jalan. Ya. Itu mungkin yang sudah terlatih, yang memiliki kesadaran. Jadi begitu kita beritahu sekali aja, dia langsung mau ikut. Ya. Itu orang yang sudah mungkin tingkat kedewasaannya ada. Tapi mungkin ada juga yang harus kekangnya ini agak dikencangkan, prek gitu sampai memukul tubuhnya. Ini baru mungkin kudanya mau bisa jalan. Tapi juga ada yang dikeprek tadi juga nggak bisa,
harus menggunakan cambuknya, baru dia mau jalan. Ada juga yang memang harus disuodok yang keras baru bisa jalan. Tapi kalau kita memang bisa, ya usahakan untuk tidak sampai mencambuk dengan keras ataupun tidak memukul dengan keras. Ya, kita pakai ini aja. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa dan memang mungkin harus melakukan seperti itu, kalau memang demi kebaikan, kebahagiaan dia, untuk masa depan dia, untuk dia bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab pada hidupnya sendiri, yang tentu juga akan memberikan manfaat kebaikan, kebahagiaan bagi semua makhluk, silahkan. Ya. Seperti itu. Jadi memang semua mungkin landasan niatnya tetap dengan belas kasih, tetapi caranya ini kadang-kadang setiap orang berbeda-beda ya Bante. Ya, ya. Berbeda-beda, memang harus kadang-kadang didorong lebih keras lagi, karena memang bagaimanapun katanya Bante, kita harus mengalami dulu Bante, tidak sekedar tahu. Ketika kita sudah mengalami baru kita keluar gitu loh gregetnya penjiwaannya. Ya, jadi memang benar juga apa yang dikatakan Ibu Sana, bahwa memang terkadang seseorang kalau kita nasihati, kita beritahu begini, begitu, yang baik, yang benarnya, yang patut untuk kita lakukan, tapi mereka tidak akan semudah itu bisa menerima itu, karena mereka memiliki konsep pemikirannya sendiri, memiliki konsep pemikirannya sendiri, pengalaman hidup sendiri yang membuat mereka merasa saya tahu, saya ngerti, saya pandai, saya bisa itu. Tapi mereka tidak ada ketergarakan untuk melakukan perubahan dalam hidupnya. Nah, begitu mereka tidak ada tergerak untuk mau merubah dirinya untuk menjadi lebih baik tadi, begitu perbuatan buruknya, salahnya ini menimbulkan penderitaan, baru dia ngeh, wah ternyata benar juga apa yang dikatakan orang itu, saya harus berubah, saya harus menjadi lebih baik. Karena ternyata hidup saya ini seperti itu, akhirnya saya menderita seperti ini. Ada istilahnya anak muda, Lola. Tahu Lola nggak? Loading lama, Bante. Loadingnya kelamaan. Bante kirain Lola itu bintang film. Oh bukan. Kalau anak sekarang nih, anak yang seperti itu, orang seperti itu dibilang Lola nih katanya. Kalau dulu kan lemot. Oh lemot, lemot iya, lemah otak. Sekarang Lola Bante. Lola, loading ya. lama. Kelamaan ini mesti tarik gitu loh, digeret gitu loh. Oh begitu. Ya memang terkadang ini kita harus perhatikan bagi ibu saudara sekalian yang memiliki putra putri. Jangan biarkan putra putri kita ini berkembang tanpa didikan dari keluarga. Jadi mereka akan benar-benar tertanam dengan apa yang kita contohkan, dengan apa yang kita lakukan, kita ucapkan dalam keseharian. Jadi kalau kita mau mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang baik, didiklah daripada waktu masih kecil, masih anak-anak. Dengan contoh-contoh yang baik. Iya. Kalau kita berpikir, oh belum waktunya loh Bante, belum saatnya, kan dia masih kecil, nunggu dia aja sudah besar. Begitu kita sudah, anaknya sudah besar, mau kita belokkan, mau kita arahkan, dia berani sama kita, bantah sama kita. Mungkin kita jadi jengkel, oh kalau tahu kamu itu jengkelin begini, kecil dulu saya pites begitu. Karena jengkelnya kita. Padahal orang tuanya sendiri yang salah mendidik ya Bante. Kita Ya. suka menyalah-nyalakan hasil didikan kita kelak, padahal dari kitanya sendiri yang mungkin. Nah, terkadang memang juga begitu. Apa namanya? Mereka menyalahkan kepada pihak luar. Ya. Lah kan ada bikunya, ada tokoh agamanya, kenapa beliau-beliaunya tidak arahkan anak saya? Loh, yang punya anak siapa? Ikut sama para biku mungkin juga nggak diperbolehkan, takutnya nanti jadi Bante. Oh, Ya kan? mau jadi biku nih. Ada juga yang misalnya sering pergi tempat-tempat ibadah, tidak diperbolehkan, nanti takutnya mereka itu tidak bisa memperhatikan kita dan lain sebagainya. Maksudnya itu pergi ke tempat ibadah, ketemu dengan orang-orang yang bijaksana itu hanya beberapa waktu aja, tidak lama. Dan lebih lama adalah tinggal bersama dengan papa mamanya di rumah. Maka sesungguhnya semuanya itu adalah cermin dari didikan kita adalah kepada sang anak. Benar, jadi sebenarnya didikan dari orang-orang yang terdidik ini yang penting ya Bante. Kan kita tuh banyak yang orientasinya dulu anak-anak adalah masuk sekolah, mereka akan menjadi orang-orang yang terpelajar, tapi belum tentu terdidik. Ya, jadi kalau misalnya kita mendidik tujuannya bukan untuk membuat dia itu pintar sebenarnya. Kita bertujuan supaya dia itu menjadi orang yang bijaksana. Nah, itu bukan lebih penting orang pintar, tapi menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana dia
mengetahui apa yang dia harus lakukan dalam kehidupannya. Tapi kalau orang pintar biasanya yang dikejar bagaimana cara untuk mendapatkan nilai 100. Basisnya kan cuma ngejar nilai. Berarti pengalaman hidup penting ya Bante, tidak hanya pendidikan yang di sekolah saja. Itu lebih penting. Tapi yang harus kita ketahui bahwa semuanya itu dari kondisi pikiran kita, batin kita. Jangan pernah berpikir untuk mendidik, mengarahkan orang lain selama diri kita sendiri belum kita didik, belum kita arahkan. Ya, jadi kalau kita mau merubah dunia untuk menjadi lebih baik, dunia menjadi lebih damai, lebih berbahagia, cobalah kita berpikir, ayo kita rubah dari batin kita sendiri, dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Iya. Bante. Begitu. Ya, terima kasih banyak Bante, rupanya waktunya juga sudah sore nih. Oh, Tapi begitu. kita mau pamit dulu Bante, terima kasih banyak atas penerangan pada hari ini. Moga-moga kita semua bisa menghadapi hidup yang jauh-jauh lebih baik, mencapai kesempurnaan, penerangan yang sempurna ya Bante. Ya, Bante juga berharap demikian. Bante mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu, kepada semua orang, semua makhluk yang ada, yang membuat saya juga merasa nyaman tinggal di sini. Nyaman sekali ternyata bergabung bersama semua makhluk di sini ya, Ya, Bante. nyaman begitu. Ya, Parang Bante, terima kasih banyak. monggo, monggo. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, semoga semuanya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.